Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dengan kami di GPPS Gloria. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti jalannya ibadah dengan cukup bernyanyi bersama, berdoa bersama, mencatat dan mendengarkan khotbah yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Dan kita bagikan kepada orang lain. Dan kami juga menghimbau untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji dan syukur kita naikkan kehadiran Tuhan. Begitu indah kesempatan kita pagi ini untuk berkumpul kembali bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat Tuhan, buat setiap kasih karunia Tuhan yang kami terima dalam hidup kami Tuhan. Kau begitu baik Tuhan buat setiap kami Tuhan. Pagi ini Tuhan izinkan kami kembali untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin Tuhan. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan yang layak Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Yesus Kaulah
di rumah kami Tuhan, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya Tuhan, di tempat ini. Haleluya. Ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kami Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Sembah dan puji buat Engkau Tuhan. Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya Tuhan, mari katakan sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yes Lord, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji Tuhan, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh haleluya Tuhan, sembah dan puji penuhi tahta-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, adalah Raja. Yesus Tuhan, adalah Raja. Haleluya Tuhan, Kau adalah Raja Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersuka cita lebih lagi buat Engkau. Haleluya, amin. Apa kabar saudara? Saya yakin kita semua bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita mau naikkan pujian kita mau katakan hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada kekuatan dan kemenangan. Haleluya. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu.
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau bawa diri kita. Hanya kepadamu Tuhan kami akan berseru Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada satupun Tuhan di dunia ini yang sanggup menyelesaikan permasalahan kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Hanya Kau yang jadi jawaban kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan. Haleluya. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus Tuhan, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, yes Lord, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, yes Lord Jesus, dan pertahananku. Haleluya. Yesus, Kau kemenanganku. Mari angkat tanganmu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah
Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulut kami Tuhan, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya Tuhan, Kau begitu baik Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Shalom saudara yang berkati Tuhan. Hari ini saya sampaikan dari Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan katakan, ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Kalau saya lihat dari ayat 25 ini, pendarahan seorang perempuan, karena memang dalam tubuh manusia perempuan dengan laki-laki beda saudara ya. Perempuan ini dikatakan pendarahan 12 tahun. Kalau saya lihat dari latar belakang tentang kesehatan, maka perempuan ini kemungkinan ya, latar belakang memang tidak banyak mencatat. Kemungkinan perempuan ini mengalami sakit pendarahan ini karena serviks ya. Kemungkinan karena kanker rahim. Karena dikatakan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Cukup lama, 12 tahun orang menderita pendarahan. Apakah orang ini diam? Tidak. Orang ini melakukan, berusaha mencari untuk dia sembuh, saudara. Karena di dalam ayat lanjut, ayat 26 dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Tatkala kita lihat dari ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Dia berangkat, dia pergi untuk mengobati supaya dia sembuh. Lama-kelamaan sampai 12 tahun Alkitab mencatat dia mengalami sakit. Kalau saya lihat orang ini orang cukup ada, mapan, ya, punya. Artinya secara materi, sandang pangan cukup. Karena kenapa? Dilihat dari ayat 26 cukup jelas seorang yang mapan ini, ia telah berulang-ulang diobati. Kalau dia tidak mapan, dia tidak mampu dengan keuangan keadaannya, maka barangkali 2-3 kali dia berobat.
Tetapi Alkitab mencatat ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Artinya ada tabib di sana dia pergi. Dengar di sini dia pergi. Di mana saja dia datangi. Lalu dikatakan sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Ya. Kalau sekarang kan mungkin punya mobil Fortuner, punya Mercy, BMW. Tapi barangkali pada saat itu dia punya ternak, saudara. Ada onta, ada sapi, kerbau, ya, ada domba, kambing. Sudah dijual untuk dia berobat. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Habis semua. Artinya totality habis. Dikatakan, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Kenapa makin memburuk, saudara? Sakit 12 tahun pendarahan. Cukup lemas. HB-nya pasti rendah. Tambah darah. Besoknya pendarahan lagi. Lemah. Fisiknya tidak kuat. Fisiknya lemah, tidak ada semangat, pendarahan 12 tahun. Saudara, ini sakit yang cukup dan sangat serius. Kalau saya lihat latar belakang ini, perempuan ini pasti dia memang latar belakang yang mempunyai fisik yang kuat. Ya, sangat bagus fisiknya. Karena dia bertahan 12 tahun pendarahan. Lalu dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Kalau kita lihat dari ayat 27 jelas dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berarti dia sudah mendengar bukan satu kali. Berarti kalau kita lihat kembali latar belakangnya orang kaya. Secara materi dia cukup ada. Dan ini keras hati, keras kepala. Tidak percaya dengan Yesus. Kenapa, saudara? Karena dikatakan ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ayat 27 ini ditulis berita-berita tentang Yesus berarti bukan satu kali. Bukan kata tunggal, tetapi kata jamak. Berulang-ulang kali dia sudah dengar berita-berita tentang Yesus. Tetap dia mempertahankan dengan tabib. Dia mempertahankan penyakitnya. Tapi pada saat ayat 27 dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sepanjang dia mengikuti rombongan Yesus, dia ada di belakang. Kemungkinan dia maju satu langkah, dia mundur bisa dua langkah. Karena terdorong, terhimpit dengan orang banyak. Tapi begitu semangatnya, begitu keinginannya, begitu keras hatinya untuk datang menjamah jubah Yesus. Perhatikan, saudara, kalau perempuan ini mengalami sesuatu mujizat, mengalami ada sesuatu perubahan dalam tubuhnya, penyakitnya bisa dapat disembuhkan oleh Yesus karena dia semangat, dia tidak putus asa, dia tidak mengalami kecewa. Di sini dikatakan ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Lalu dikatakan ayat 28, sebab katanya, asalku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Satu tindakan iman, satu tindakan yang sangat positif. Dia belum tahu sakitnya akan sembuh atau tidak, tapi dia begitu percayanya, imannya begitu tinggi. Dia sangat yakin bahwa Yesus dapat menjamah dan dia dapat disembuhkan. Dia tidak minta Yesus untuk dijamah, tapi dia katakan asalku jamah,
Berarti dia yang untuk memegang jubah Yesus dari belakang. Aku akan sembuh. Satu tindakan yang positif. Saudara, barangkali saudara mengalami persoalan masalah dalam hidup keluarga dan rumah tangga, dalam usaha bisnis, dari sakit penyakit. Lihat kisah dari seorang perempuan ini. Asal ku jamah saja jubahnya. Dia tidak mengharapkan untuk kasih sayang Yesus, cinta Yesus, kuasa Tuhan. Tidak. Asal dia berkata saja, asal ku jamah saja, aku akan sembuh. Saudara, inilah sesuatu iman yang belum terjadi, yang belum nampak, yang belum kelihatan. Tapi dia begitu percaya. Iman yang besar dia miliki. Lalu dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kalau kita lihat ayat 29 ini saudara, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Berarti pada saat dia mendengar Yesus melintasi tempat itu, dia keluar dari rumah, dia kejar Yesus dari belakang, dia ikut rombongan, dia maju terhimpit. Lihat, dia sedang mengalami sakit penyakit pendarahan, saudara. Orang yang kena darah, kena pisau sedikit saja, perih, sakit luar biasa. Tetapi ini pendarahan, saudara. Ya, kalau ini kita lihat tadi saya katakan, kalau saya sih prediksi ini sakit serviks, saudara. Kanker mulut rahim di rahim ini. Dia katakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini satu tindakan iman yang sangat luar biasa yang perlu kita contoh. Kita lihat. Tidak banyak mengharapkan tentang perkataan Yesus. Tidak mengharapkan ucapan-ucapan dari Yesus. Tapi dia berani bertindak dengan iman yang positif. Asal ku jamah saja. Asal ku jamah saja. Aku akan sembuh. Asal ku jamah saja. Aku dapat pekerjaan, asal ku jamah saja. Aku diberkati oleh Tuhan, asal ku jamah saja. Ada sesuatu perubahan yang sangat total. Saudara, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari diri Yesus. Lalu Yesus berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Yesus bertanya, kenapa? Karena ada energi yang keluar dari tubuh Yesus. Jadi kalau orang yang mempunyai iman, dia jamah saja jubah Yesus, Yesus mengeluarkan energi, saudara. Dari tubuhnya mengeluarkan sesuatu tenaga. Lalu Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31 dikatakan, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Murid-murid terbatas. Murid-murid tidak mengerti. Murid-murid tidak mengetahui di sekeliling Yesus siapa yang jamah jubah Yesus. Karena terlalu banyaknya orang dalam rombongan itu, saudara. Murid ini kembali bertanya kepada Yesus. Lalu dikatakan oleh Yesus. Lalu Yesus memandang sekelilingnya. Untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Yesus memandang, saudara, di sekelilingnya. Berarti Yesus putar badan 180 derajat. Dia lihat kembali sampai 360 derajat, dia putar tubuhnya. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya.
Jadi dia rasa, saudara. Yesus melihat di sekeliling itu, dia tersungkur, dia menyembah kepada Yesus di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatunya. Dia pernah mengalami sakit dan dia sakit sepanjang 12 tahun. Itu sebabnya dia pegang jubah Yesus dari ayat 33 ini. Lalu dikatakan, maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara, pada saat dia menerima kuasa Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan, maka Tuhan berkata, iman yang sangat luar biasa, iman yang positif, iman yang bertindak. Lalu Yesus katakan pada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, sepanjang hari ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, bukan sebatas kita belajar mendengar, tapi kita melakukan kebenaran firman. Relevansi firman Tuhan kita aplikasikan supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau perempuan ini dikatakan oleh Yesus, "Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Yang diinginkan, yang dicita-citakan. Ya, jangan sampai seperti perempuan ini kita lihat 12 tahun dia mempertahankan segala penyakitnya, dia pergi ke tabib-tabib berulang kali sampai hartanya semua keadaannya habis-habisan. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, tetapi dia ambil keputusan yang pasti, dia ambil keputusan yang tepat. Dia datang kepada Yesus dari belakang, dia kejar Yesus, dia melangkah 1-2 langkah, dia terhambat. 2-3 langkah, dia maju lagi. Asal ku jamah saja jubahnya. Saudara, hari ini percaya kepada Yesus yang punya langit dan bumi sebagai Tuhan yang kita percaya, kuasa yang dahsyat, dan kita percaya iman saudara boleh bertumbuh, berakar di dalam Dia. Kita katakan, asal ku jamah saja, asal ku jamah saja, saudara pasti disembuhkan. Asal ku jamah saja, saudara diberkati. Asal ku jamah saja, yang belum dapat pekerjaan, saudara diberi pekerjaan. Asal ku jamah saja, saudara selalu diberkati oleh Tuhan dalam pelindungan Tuhan. Asal ku jamah saja, asal ku jamah. Artinya tindakan iman kita berbuat. Bukan sebatas kita pandai mendengar, bukan sebatas kita berkomentar, tapi kita mau melakukan seperti perempuan ini. Dia tidak merasakan sakitnya lagi karena dia mendapat kesembuhan daripada Tuhan. Asal ku jamah saja. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berikut pengumuman sepekan. Gereja sudah dapat beribadah kembali, adapun ibadah dilakukan 3 kali, pukul 7, pukul 9, dan pukul 11. Dan bagi jemaat yang masih tetap berada di rumah dapat ibadah secara streaming jam 10 pagi setiap hari Minggu. Dan bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan diakonia atau puluhan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, untuk terima doa berkat, saya persilakan saudara bangkit berdiri. Terima kasih Bapa Surga, kami sudah mendengar kebenaran firman. Kami belajar lewat kebenaran firman-Mu. Kami dengar, kami teliti, dan kami lakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan sudah mengajar, asal ku jamah saja, maka aku diberkati oleh Tuhan. Asal ku jamah saja, yang sakit disembuhkan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Allahku akan mengangkat engkau dari antara segala bangsa. Segala berkat akan datang kepadamu, menjadi bagian berkat dalam hidup dan keluargamu. Diberkati hasil kandunganmu, diberkati bakul dan tempat adonanmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati engkau keluar, diberkati tatkala engkau masuk, yang bekerja usaha siang dagang engkau diberkati. Karena Allah mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor, engkau akan diangkat naik dan kami turun. Tuhan membuat berhasil apa yang sedang saudara kerjakan. Bapa, terima kasih atas berkat-berkat Tuhan. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Yang pasti Tuhan tidak pernah berpisah dengan kami. Mari saudara angkat tinggi 2 tangan, arahkan daripada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Pulang dan terimalah berkat damai sejahtera Bapa dan kasih sayang Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah menolong, membela, memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.